Kebanyakan dikit-dikit itu self reward. Nah, ini menarik. aku yang sangat banyak banget di Gen Z. Bro, dulu zaman kita ngerintis ya, kita milenial ya. Kita mana ada self reward gitu, bro. Iya kan? Kita bangun kerja sampai malam tidur, bangun kerja lagi, no party, no self reward, gak ada. Kalau teman-teman lihat saya pakai branded sekarang ya karena saya udah menikmati. Karena udah mampu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ini saya pakai inhaler karena salam seminggu ini saya pindah kota 7 kali. Jadi ini sugesti buat saya, jadi buat tenang. Nah ini inhaler beneran nih. Mereknya yang, apa itu yang dijual di Fix ya, di Indomaret loh. Dan kali ini saya ini mengundang narasumber yang bukan kesehatan ya. Karena praktis, manajer saya datang lagi buka pintu. Gebul! Tuh kan, manajernya malah datang telat. Jangan dikat ini gago ini orang. Jadi narasumber kali ini itu yang saya undang adalah praktisi di bidang finance. Dan praktisi bagi saya itu adalah ada dua artian. Mereka sukses secara akademik ya, jadi memang secara akademik luar biasa di bidangnya masing-masing. Atau kedua, mereka sukses di bidangnya dalam hal pekerjaan, jadi sukses secara finansial. Jadi tidak lain tidak bukan, kita sambut bersama Om Gabriel Ray. Oi, siapa? Oi. Thank you udah diundang nih bos. Ini sama-sama medok. Ini Surabaya aku asli soalnya. ngomong cacok apa ya? Oh, apa-apa, wis biasa bros. Agak deg-degan ini kan. Ini kalau nggak salah sekarang asetnya ada berapa? Kelar. Baru pembukaan. Aset total ini Kalau boleh nggak? secara liquid dan valuasi ya mungkin 2 digit T. Kalau itu ya pasti. Karena kita baru kemarin Liquid dan valuasi berapa? 2 digit T. 2 digit ya, berarti Iya. sekitar 13 digit ya. Ya kan T-nya aja nolnya 12. Ya. 2 digitnya depan berarti 2 digit depan, berarti betul. 14, 13, 14 digit. Apalagi kemarin kita kan baru dapat valuasi funding dari Maxi ya, sekitar 3 triliun something lah, itu baru valuasi doang. valuasinya Trif. Iya, valuasi TRIF belum perusahaan-perusahaan lain ya. Oke, sekarang sebelum kita merana ke situ, kita akan tanya profil jenengan dulu ya. Iya, monggo. Om Gabriel itu kalau boleh tahu bisa diceritain enggak dari latar pendidikan, terus keluarganya kayak apa, papa mama kerja apa. Kalau aku kan udah selalu bilang papa mama aku memang pimpinan di perbankan. Oke. Jadi aku di posisi ini sekarang ya Memang ada enak. kayak gitu. Ya. Monggo diceritain Om Gabriel. Oke, Ya, jos. jadi tapi apa apa ya? Oh, apa-apa. Oke, monggo. Fair. Fair ya. Fair. Jadi Jadi- ben ngomongnya ekspektasinya terkontrol. Iya, gak jalur cepet soge ya. Oh. Gak bisa bahasa Jawa kan? Urusanmu, Cuk. Ini langsungnya wong Jawa. Monggo, ayo Om Gabriel. Oke, monggo. jadi basicku awalnya kuliah S1 di Petra. Aku Oh. informatika. Angkatan? 08. Boh. Temenku di sana semua anak Di urusan Petra, ini. oke. Ferry 2009 sekarang 2009. sukses buat ayam geprek. Oh, ayam geprek. Iya. IT juga. Bu kita Oh, IT, iya. industri apa sipil tapi dedikate dadal ayam. Dadal ayam. Lanjut. Bayar Petra. Oke, jadi- aus gak? Oh, enggak. Boleh, aku. Aku es kopi americano. Iya. Sama deh, americano sama air putih deh. Woi, sama juga. Iya, sama. Itu minuman orang sukses. No gula. No sugar. gula, americano Nah, dan kopi itu harus pahit, nggak boleh. Woi, asal pendukung. Kalau yang ngomong Tirta pada kayak yang ngomong 2T, Iya. 2 digit T. 2 digit T. lanjut lagi, mah, tak Oke. potong terus. Jadi Ayo, Ray. keluarga aku basicnya pengusaha, ngomong fair ya. Fair. Saya bukan yang lahir dari keluarga susah. Jadi papa saya memang di real estate. Kita punya salah satu hotel bintang 5 juga di Seminyak. Oh, Papa juga ya punya ada. Nanti kalau dokter mau ke Bali Seminyak bilang aja langsung masuk. Hotelnya apa? Hah? Hotelnya apa? Branded Afrika. Jadi memang basic papaku dari real estate dan dia memang perusahaan properti. Jadi memang basicnya udah keluarga yang cukup mapan. Oke. Kemudian mama punya beberapa lokasi untuk retail. Mamaku di bidang retail. Jadi Etian. memang basicku secara didikan dari kecil itu pengusaha, Dok. Oke. Nah, tapi ketika membuat thrift, saya pernah cerita ini waktu podcast sama yang lain, saya nggak didukung sama papa mama saya karena mereka kan old money. Sedangkan untuk membuat sebuah perusahaan digital kan istilahnya Bitcoin itu kan digital nggak ada wujudnya. Mereka nggak percaya.
opo iki Bitcoin, opo iki exchange. Jadi saya waktu itu dikasih pilihan, lu jalan sendiri, kamu jalan sendiri tanpa dimodali, dicoret dari warisan, atau lu nerusin bisnis orang tua yang udah mapan. Iya, udah settle ya. Udah settle. Aku banget, nulis yang bro. pertama, risiko kecil ya. Cuma dari saya nggak mau ada dicap, oh ini enak nerusin orang tua, ya kan? Nggak ada legasinya, nggak ada hasilnya gitu loh, Dok. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Tapi kalau kita merintis sendiri, kita bisa membuat sesuatu yang bisa dikenal orang. Ini kan proud legacy yang bisa dibanggakan. Dan itu saya ketika bikin Thrift di 2015 itu sama sekali tanpa modal orang tua. 2015? 2015 saya bikin Thrift Exchange kan. Terus 2015. Aku Terus masuk modalnya crypto sebelum 2015. Aku masuk Bitcoin 2014. Dari sebelumnya aku dodolan isolasi. Terus kemudian proyek isolasi, selotip. Oke lah Pak nih. Oke lah Pak ya. Cuma main B2B kan, Bos. Jadi waktu itu aku di Surabaya ada yang namanya Kembang Jepun. Itu kayak distributor selotip. Aku ketemu salah satu AI ini yang punya distributor itu. Terus aku ngomong, aku selangono, kayak ono modal. Jadi aku dimodali, bayarnya 3 bulan kemudian tak storno ke pabrik-pabrik. Oh sama kayak jodol sepatu. Iya. Wholesale loh. Iya, wholesale, B2B. Nah, terus waktu B2B tapi bayarnya termin toh. Nah, bayarnya termin 3 bulan, 4 bulan, tapi nang AI aku bisa dikasih waktu sampai 6 bulan. Jadi masih ada slotnya. Cuma kendalanya waktu itu salah satu yang bikin aku was-was, waktu ada salah satu pabrik yang bayarnya delay, Bro. Waduh, cash flow-nya macet. Cash flow-nya macet. Itu waktu itu aku ingat perusahaan kayak mebel gitu. Perusahaan mebel kan mereka butuh selotip lakban itu harusnya termsnya 4 bulan, molor jadi 6 bulan. Nah, aku kan mesti nalangi, tapi mau minta uang tua kan gengsi yo, jari dia kan kon iso usaha dhewe lho, apa njaluk tolong orang tua kan. Akhirnya di situ saya cut, oke, ini kayaknya B2B resiko sama ininya kurang imbang. Akhirnya saya masuk ke IT. Nah, waktu saya kuliah IT itu saya bikin sebuah perusahaan IT itu untuk terima-terima berbagai project kayak bikin aplikasi. Oh, ya. jadi pas kuliah wis iso nampa Wis project. iso. Oh, berarti kayak Husen. Iya. Aku punya tim Husen, tapi beda nasib. Beda nasib. Uangnya beda 6 digit. Ya 3 digit, beda 3 digit. Ya, Udah 6 digit tuh kan. Kan 2 digit itu valuasi dan ada yang liquid. Kalau yang liquid udah pasti 1 digit ya, karena kan saya masuk Bitcoin di 2014. Nah, balik ini nih, maaf tak potong soalnya. Aman. Balik tadi yang ke di dalam IT, pas kuliah IT, gawe perusahaan IT, terus 5 project. Terima project. Wajar, Nah, ini yo. di saat itu aku kenal Bitcoin, Dok. Itu tahun piro wi? Waduh, gak eling aku, Bro. Pokoknya semester tengah-tengah lah, semester tengah 4 lah. IP-mu piro IP-mu? IP-ku 3,5 ke atas. Woi, sesuai. Passionku IT soalnya, 3,5 berapa gitu. Jadi wajar yo. Wajar. Sik. Nerima project 5 project. di tengah-tengah kuliah. Betul. Terus kenal Bitcoin ini sekondi. Nah, teko project itu, Bro. Piye? Aku juga bersyukur sama Tuhan ya. Kalau mungkin aku nggak ditaruh di industri, nggak kuliah IT, mungkin aku nggak kenal Bitcoin, Bro. Jadi ada salah satu project yang sangat berkesan, Bro. Piye? Dulu itu kan nggak ono iTunes, Apple Music, itu Ora enek. kan nggak ono Ora orang. enek. Nah, dulu itu dia punya klienku itu punya goal, dia punya musik dijual secara online, Bro. Aku bikin aplikasinya waktu itu. Nah, pembayarannya waktu itu terimanya pakai PayPal. Tahu PayPal? Bener. nggak? Pakai kan aku Zaman dodol biyen sneaker. ya, zaman biyen mah ono PayPal kan. Bahkan aku dodol sepatu. Aku yang membuat Elon Musk kaya. 2000 berapa itu? Dari 2006 sampai 2012 Iya. itu zaman Mas PayPal. 2000, Tukunnya lewat 2000, eBay. Betul, Bos. Tukunnya lewat eBay. Nah, dia jualan alat musik itu 2000 sekian itulah terimanya cuma PayPal. Nah, kemudian salah satu alternatifnya disuruh nambah Bitcoin di dalam project digital store-nya dia itu. Oh, jangkrik. Nah, Saat itu. Bro, karena PayPal kan mahal waktu itu, 4%. Banget. Iya, 4% plus berapa persen, 4% plus berapa persen gitu. Kan dia monopoli kan, nggak ada alternatifnya. Nggak Jadi ada memang alternatif. itu belum masih kursnya loh. Dia udah cuan fee-nya masih kena kursnya lagi kan. Yo. Nah, terus alternatifnya dia minta nambah Bitcoin ke dalam project-nya dia itu. Nah, karena aku disuruh nambah Bitcoin ke dalam project-nya, mau nggak mau aku mesti belajar Bitcoin. Nah, waktu aku belajar Bitcoin, kemudian aku belajar white paper-nya, kemudian aku belajar, karena untuk terima Bitcoin itu ada yang namanya running node lah, ini agak teknis lah, saya harus running server node-nya itu.
Nah, aku belajar dulu nggak seperti sekarang, Dok. Sekarang kan udah ada exchange kayak Thrift. Dulu itu benar-benar manual. Jadi yang ngerti Bitcoin ya orang-orang IT. Jadi running node, tes kirim terima Bitcoin supaya integrasi sama digital sana. Nah, waktu aku bikin itu terus akhirnya kok semakin dipelajari, semakin aku punya gut feeling. Wah, this is gonna be something big. Nah, akhirnya 2014 itu saya masuk jumlah yang cukup besar dengan semua tabungan yang udah didapat, saya masuk Bitcoin. Karena 2014. 2014 saya masuk Bitcoin itu cukup besar karena saya berusaha, mungkin saya orang IT ya, saya ngelihat ini kayak the beauty of IT yang nggak ada di tempat lain. Benar-benar bagus, the blockchain-nya, saya cari dimanapun, kayak dari jiwa, kan jiwa gua kan campur kan, Dok. Dari jiwa pebisnis, dididik dari kecil sampai gede jadi pengusaha, terus satunya jiwa IT. IT-nya dari kuliah, kan passion. Betul, jadi melihat ini, wah ini udah pasti gonna be something big, tinggal masalah waktu aja kapan. Akhirnya semakin dipelajari, semakin jatuh cinta, masuk 2014, 2015 mau take profit, karena profitnya udah lumayan gede waktu itu, dari 2014 ke 2015. Cara take profit itu pas itu? Nah, gak iso take profit, makanya bikin Thrift itu, Bos. Oh, karena kan saat itu kan orang belum paham ya. Betul, mau jual itu susah. Aku dodolannya lagi gawe Susan Care, 2 tahun Susan Care, cuci sepatu, dan saat itu memang kita transaksi masih PayPal. Masih PayPal Mas ya? Bitcoin itu masih sangat kita nggak trust ya. Tetap transaksi PayPal. Nah, terus take profit itu orang-orang jual 2015 sampai take profit, sing nerima Bitcoin gak ono, Bro. Jadi yang terima Bitcoin itu gak ada. Jadi makanya waktu itu saya mendirikan Thrift. Tujuannya gue apa, Wi? Supaya iso nyarno Bitcoin ku. Caranya piye? Ya kan Thrift kan tempat jual beli Bitcoin kan. Nah, mau tak jual Bitcoin ku karena nggak ada sing iso terima dalam jumlah besar. Waktu itu cuma ada Pak Oscar, Indodax, waktu itu mybitcoin.co.id ya. Gak iso terima dalam jumlah besar, akhirnya aku bikin Thrift supaya iso dodolan Bitcoinku, ngono loh. Oh, kayak jasa terima pencairan PayPal. Iya. Kalau di Kaskus kan ada itu. Iya, betul. Mirip itu. Jasa PayPal. Iya, sampai sekarang masih ada wallet PayPal. Iya. Stok PayPal $15.000. Iya, betul mirip itu, tapi ini khusus Bitcoin. Oh, jangkrik ya. Kok wah, sucuk lawas tenan. Nah, basisku karena orang IT, aku bisa bikin webnya, bisa bikin platformnya, bisa bikin aplikasinya. Wah, ini logis nih. Logis, karena kan memang Bitcoin sebelum kita ranah ke situ, Bro, aku pengen tanya, aku orang awam, netizen udah tahu aku tidak pegang kripto sama sekali. Sama sekali. Aku konvensional. Tak kayak Bitcoin, Bro, nang aplikasi Thrift ini. Cek nyekel situ. Enggak, aku penasaran nih, bapakku adalah seorang bankir, dan ketika bapakku bankir, aku bukan terjebak, aku memahami POV ya. Ketika kita, ini beneran ya, netizen biar tahu POV, ini orang konvensional ketemu dirimu yang basis IT. Aset kita ketika investment tuh aku ya percayanya di reksadana, investment saham, bisnis, yang memang ada underlying aset. Ada underlying asetnya. Nah, dari sini seorang yang dirimu ada basic pengusaha konvensional yang ada ke digital. Caranya menerangkan ke orang seperti aku gimana? Oke. Sebelum kita meraih lebih jauh ke Thrift ya. Oke, aman. Kok dirimu so trust banget? Satu Bitcoin itu punya underlying. Kalau dibilang nggak punya underlying itu salah. Karena ada biaya produksi atau proses produksi memining Bitcoin lah, yang seperti saya bilang. Ya kan? Oh, yang di IT itu yang di mining tuh. Iya, mining kan harus beli alat investasi mining Bitcoin, kemudian bayar listrik, bayar sewa. Yang banyak banget itu ya? Ya. Anggaplah seperti ketika orang mau melakukan mining emas, tambang emas. Oke. Kan harus beli alatnya kan. Ya, nggak bisa gratisan dong. Iya dong. Nah, itu ada biaya produksinya. Setuju gak? Setuju. Oke, Sip, berarti proses produksi Bitcoin itu punya biaya. Dan saat ini average biaya di seluruh dunia, kalau kita hitung dengan listrik dan lain sebagainya, itu kurang lebih sekitar $100.000. Oh, itu alasan kenapa? Oh. Makanya kenapa Bitcoin sekarang harganya di atas $100.000. Karena kita baru halving, nah itu proses produksinya dong. Itu baru satu. Kemudian kedua, ada yang namanya sekarang jurusan baru, Dok, di perkuliahan ada yang namanya ekonomi digital. Nggak tahu pernah dengar apa enggak? Iya. Kemarin kan ada Dr. Prabu Revolusi yang mengisi di media kita, CryptoWave. Itu cara memvaluasi Bitcoin dengan nilai trust. Karena semua ini kan dengan trust. Itu namanya Metcalfe Law, di mana nilai sebuah jaringan itu bertumbuh seiringan dengan jumlah penggunanya. Contoh. Kan pengguna Bitcoin ini bertambah semakin banyak kan. Betul. Tiap tahun. Contoh aja di Thrift,
mungkin tahun ini nasabah kita bertumbuh 400% sekian. Dan belum termasuk yang di seluruh dunia. Ini kan jumlah penggunanya semakin bertambah. Maka nilai jaringan Bitcoin ini semakin bertambah. Dan bisa divaluasi secara rumus, matematika. Ini nanti boleh nonton di media kita Crypto Wave. Nah kemudian ketiga yang dibilang nggak ada underlying-nya itu salah. Karena di ekonomi digital, kita ketika melakukan pendekatan terhadap sesuatu, kita nggak boleh pakai mindset tradisional. Oke. Saya kasih sebuah contoh, Dok. Contoh ada rumah di Pondok Indah. Iya. Ada 20-30 rumah. Ya. Ya kan? Ketika satu rumah harganya laku 10 miliar, Ya. rumah di sekitarnya kira-kira ngikut nggak harganya 10 miliar? Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Pasti ngikut kan? Nggak mungkin lebih murah kan? Bisa lebih mahal. Bisa lebih mahal, Nggak mungkin tapi lebih murah. minimum 10 miliar. Dan Betul kan? pasti lebih mahal malah. Apakah semua rumah di Pondok Indah ini harus laku untuk menciptakan valuasi di Pondok Indah? Enggak kan? Nggak harus. Satu transaksi saja terakhir, misal ada rumah laku 10 miliar, maka rumah-rumah di sekitarnya akan ikutan nilainya either sama 10 miliar atau di atas 10 miliar. Ya, itu Betul. kejadian di sepatu Nah, juga. inilah yang disebut dengan ekonomi digital dan ini juga yang terjadi di Bitcoin. Jadi andai kata satu transaksi saja terjadi membeli satu Bitcoin, misalnya seharga sekarang 2 miliar lah, kita ngomong kan sekarang udah mendekati 2 miliar. Satu aja 2 miliar. Maka satu ekosistem akan percaya bahwa nilai satu Bitcoin ini minimum itu 2 miliar. Iya betul. Nah, betul. Inilah yang dinamakan trust. Dan semua ini bisa divaluasi secara matematika. Ada juga nanti modulnya di media kita Crypto Wave. Itu udah dijelaskan sama Profesor Dr. Prabu Revolusi. Nah, dia jurusan memang ekonomi digital. Nah, inilah yang disebut nggak boleh dibilang nggak ada underlying-nya. Karena ada underlying-nya. Oke, masuk. Nah, berikutnya lagi. Kok bilang trust? Karena semua juga tentang trust. Kalau dibilang kita nggak boleh menghitung trust, itu salah. Karena seperti tadi contoh di Pondok Indah, kita ambil contoh paling gampang. Kenapa orang pilih Pondok Indah? Karena orang trust bahwa memang area di Pondok Indah ini nilai rumahnya harus lebih tinggi daripada rumah di area lain. Kenapa? Karena orang percaya dengan Pondok Indah. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, itulah kenapa trust itu bisa divaluasi secara matematika. Oke, aku lanjut lagi. Aku pernah baca sebuah artikel, Bitcoin itu sangat erat kaitannya dengan IT dan matematika. Betul. Maksudnya matematika di sini tuh dia dibuat rumus sampai akhirnya mentok jumlahnya. Itu terang ini, Bi. Kenapa Sekarang Bitcoin jumlah mentoknya 21 juta kan yang sudah nggak bisa diapa-apakan. kok iso? Sudah dibuat begitu dari awalnya. Sopo sih gawe? Iya, Satoshi Nakamoto Maksudnya bikin white papernya. Anon ya? Anon. Itu dia bikin white papernya, tapi bukan dia yang bikin Bitcoin, tapi dia bikin strukturnya lah awalnya, kayak wireframe-nya lah, Dok, bahasanya. Nah, udah mentok 21 juta, yang beredar sekarang 19 juta sekian, dan sisa cuma 1 juta sekian gitu, Dok. Makanya kenapa sekarang harganya naik luar biasa, karena simple loh, supply dan demand. Iya, wajar. Demand-nya begitu besar, supply-nya terbatas. Oke. Nah, ini yang bikin Bitcoin udah dilirik oleh semua negara gitu. Oke, itu berarti pembuatan miningnya itu berarti ada dua, ada yang mining, ada yang transaksi memang dia pembelian. Betul. Nah, kenapa dirimu tidak fokus di miningnya? Karena mining itu proses BEP-nya cukup lama, bro. Oh. Jadi kalau misal kemarin saya sempat bikin hitung-hitungan ya, bisa dilihat di modul kita di Crypto Wave. Kalau nggak salah BEP mining itu sekitar 3-4 tahun. Dan memang ada yang mining beneran? Ada mining beneran. Dan ini juga makanya kenapa Bitcoin nggak boleh dibilang nggak ada underlying-nya. Selain Bitcoin, ada juga ekosistem di sekitaran Bitcoin kan seperti Thrift, kemudian teman kita Timothy kan punya juga kelas kripto, influencer Sama kripto. kayak Binance kan? Yes, Thrift juga. Kemudian ada bursa kripto yang melakukan IPO, miner Bitcoin. Mereka ini kan punya saham, punya dividen, punya karyawan, bayar pajak. Ini kan menciptakan value juga di sekitaran Bitcoin. Oke. Paham nggak sampai Paham. sini? Nah, Ya, betul kan? yang matematika ini menarik. Cara miningnya mereka tuh gimana? Pakai rumus atau pakai apa? Oh enggak. Itu terlalu teknis, Dok. Mungkin anggapannya... Berapa, Pak? Hah? Penonton kita secara disimpelkan aja. Benar, disimpelkan ya. Simpelkan Very cara simple, istilahnya dia memecahkan problem matematika untuk mendapatkan hadiah rewardnya berupa Bitcoin. Nah, itu namanya alat mining itu tugasnya seperti itu apa? Untuk mengamankan jaringan Bitcoin. Oke. Kalau dihitung kemarin kalau nggak salah sekitar powernya itu berapa exahash setara 20 reaktor nuklir. Edan. Untuk mengamankan jaringan Bitcoin. Makanya inilah yang disebut dengan trust atau kepercayaan. Nah, ini nggak boleh dibilang nggak ada underlying-nya. Makanya kenapa salah satu orang traditional finance ketika mereka masuk ke Bitcoin, susahnya mereka memahami ini. Karena mereka bilang nggak ada underlying-nya, padahal ini ada. Oke, nah pernah menelusuri nggak kenapa si unknown atau white paper dari Satoshi ini membuat ini? Apakah itu karena kekecewaan dia dengan problem
sistem dagang yang tuker seperti ini kayak fiat tradisional, Yes, mostly- atau dia memang ngulik ini kayaknya solusinya deh gitu. Mostly memang karena dia kecewa dengan sistem fiat, to be honest. Tapi kita tidak boleh menjelekkan fiat karena tetap sehari-hari kita butuh fiat dan fiat ini fondasi sebuah negara gitu loh. Oke. Tapi basically kenapa dia bikin ya karena kekecewaan terhadap fiat. Oke, Ya, terus makanya dia menciptakan Bitcoin ini. Tapi yang saya nggak menyangka adalah bagaimana dulu kan dianggap judi, dianggap MLM, mungkin Dok kan juga dari pemain Kaskus ya. Ngerti? aku nggak pernah lihat, Nggak pernah kalau yang Bitcoin ya tanggapnya kayak PayPal. Kayak ke PayPal Aku ya, nggak pernah oke. yang nganggap ini karena aku Iya, lihat, iya. oh ini memang mainan anak IT Iya, nih, iya, iya. bukan aku Bukan banget. bisnis, iya, Yang iya. penting ada PayPal. Aku anggapnya kayak PayPal Iya, iya, gitu iya. pada waktu itu. Tapi sampai sekarang justru masih ada orang awam yang beranggapan, misal nih kalau kayak aku cerita sama Dok masalah Bitcoin, nanti dianggap sales Bitcoin padahal enggak. Karena untuk Bitcoin kan market cap-nya udah begitu besar ya sekarang ya. Jadi mau Sales opo cok di McLaren geblek. kamu punya McLaren Senna sama Lamborghini yang susah. tiga. Yang cuma enggak tuh Lamborghini bukan Lamborghini biasa. Itu Ya, yang anakku Revolt. punya diecast-nya soalnya. Jadi ada 3 koleksi. Reven tuh apa? Revelto, full carbon, rata kanan. Ini paling tinggi di Indonesia sekarang. Kemudian kedua ada McLaren Senna. Yang paling mahal dan eksklusif saat ini itu Ferrari SF90 XX Hyperclub Le Mans Edition yang warna merah. Ya itu Jadi, kan. Itu ya mosok saya Bitcoin tuh kuning ngono Ci, ora mungkin. Nah, terus kembali ke Bitcoin, berarti iya. sudah jelas tadi historia dia memang berarti purely jenius orang adik matematika ya. Dari Si IT, Anon si betul, Satoshi. si Anon, ya. Jadi orang IT yang adik matematika ngebuat sistem yang White ada papernya lah. white papernya si Terus dibikin oleh komunitas Bitcoin. Jadi Untuk berujung dari komunitas ya. Iya, dari komunitas itu kemudian muncullah Bitcoin. Yang akhirnya saya jatuh cinta di 2014. Oke, nah sekarang historinya udah jelas, teknisnya beres. Coba dilanjutin dari 2015 tuh thrift jadi, ada jual beli, sampai di sekarang. Sekarang, oke. Jadi 2015 bikin thrift, rencananya mau... Ini aus ya, aus. Oke, aman. Ini aku senengnya ngulik dirimu tuh karena seangkatan rata. Oh iya. Umur berapa tuh? Aku kan di bawahmu setahun. Aku 90. Aku 91. Wow, 34 angkatan aku. milenial. Iya. Makanya pas dirimu bilang PayPal, memang di Kaskus saat itu jasa terkenal cuman PayPal. Berarti sama seangkatan Bitcoin. kita Paham Kaskus, aku. iya. Cuman saat itu jujur aku nyesel kok aku lebih transaksi sepatu ini memang ragu Ya, Bitcoin tuh. kalau dokter melebu Asu, Cok. Bitcoin, Agak nyesel juga ya. saya kira gak podcastan mana ya? Podcastannya mana tapi kita iki ini Mas kabeh. Ono tulisan BBB nih. BBB. Jadi saat itu memang transaksi kita buat teman-teman ya. Jadi kalau di zaman itu kita jual beli sepatu kalau internasional PayPal, itu ya? tidak memakai, tidak saya sekarang, nggak ada kris, nggak ada transfer virtual, Betul. nggak ada sendit, Iya, nggak ada. nggak ada sendit. Saat itu seller hanya percaya sama PayPal. Bener, betul. PayPal. Monopoli banget dia waktu itu Nah, kan. terus tiba-tiba ada beberapa seller yang memang malas pakai PayPal. Oke. Mereka memang membujuk kita untuk pakai Bitcoin. Ah. Nah, cuma kan di Indonesia ragu tuh. Iya, betul, Wah, betul. Cok, aku nggak. Apa ya Bitcoin? Pas scam gitu jari. Wah, scam itu, MLM, scam. Ponzi. Karena saat itu kan juga ada tren carding. Iya, Kelingan iya, tuh, iya, iya. nyolong kartu kredit Iya, orang, iya, iya, iya. tipis-tipis buat Iya, beli. iya, Aku iya, takutnya scam. Iya, Aku iya. percaya PayPal, dirimu dibayar jasanya pakai Bitcoin. Oh, Bitcoin. Coba biar aku jual beli sepatu Nike pakai Bitcoin. Wah. Acok aku ora. Podcast iki ora orang. Gak ada itu cerita rambut pink anjing. Tapi wis nyantai-nyantai kan. Santai-santai saya kira gue duit asu. Ya sebenarnya ada freedom, tapi rasa freedom gue sih. Iya. Lanjut. Lanjut. Menarik, Oke, menarik. jadi Thrift 2015 berdiri tujuannya aku mau take profit, mau dodol Bitcoin. Jadi, tapi sedikit background ya guys. Kalau aku manggil bro karena dokter Tita lebih muda setahun dari saya. Jadi Aku kalau setahun. keceplosan dikit bro gak apa-apa ya. Ini ternyata sangkatan, jadi Sangkatan. relate iki Iya, obrolan iya. nih. Monggo. Milenial. Nah, lanjut 2015 aku bikin Thrift itu bro. Terus tujuannya aku mau take profit dok. Ya kan jual beli. Iya mau take PayPal. profit gak iso malahan. Ternyata malah nampungi konco-konco komunitas. Karena tapi nah iku lah. Kan aku sebagai orang bisnis toh. Masa aku kayak toko emas. Berarti konco-konco mungkin malah kedol Bitcoin ini gue. Iya. Aku ini rencananya take profit. Malah Ini lucu dikongkon nih. nampani. Itu berarti orang-orang kayak saya itu. Beli sepatu dibayar pakai Bitcoin. Opo ini? Kayak tuku bakso. Karena beneran. Iya, Kalau iya. PayPal kan ada ditukarkan langsung bisa, Pak. Bisa, iya. Berarti kue nampungi Bitcoin monggo. Iya. Nah,
berkat tersembunyi blessing in disguise. Untungnya ngono. Jadi ono thrift itu bukan aku malah iso take profit, malah aku nampani Bitcoin sakake-akene. Wah, bajingan. Konco-koncoku, makasih ya, makasih. Asu, kuwi kancamu nek aku dadi kancamu sijak ampleng isi, Bu. Boleh iki. Lah lanjut, aku apa take profit, rencananya bikin thrift itu yo ben aku iso take profit ngono lho. Logis. Logis kan? Karena nggak ada lagi waktu itu. Wah, Dulu cuma asu. 2, bitcoin.co.id sama thrift. Asu. Exchange-nya cuma 2. Nah, dibuka thrift malah duduk iso dodolan take profit. Malah kamu yang- kulaan terus, Bos. Kulaan terus, kulaan terus. Sampai itu terus berlanjut dan berbagai macam hal lah sampai sekarang aku itu belum take profit, Bos. Jadi kalau ditanya kenapa Bitcoinnya Gabriel banyak ya karena belum sempat take profit aja. Nah, terus Dari ini berbagai dapat hal. aset-asetmu dari selisih margin dari profit. selisih margin itu Si dari thrift? Enggak, kalau thrift sendiri, tapi aku sendiri trading Bitcoin juga. Oh. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat media Crypto Wave kan aku sering trading juga, Dok. Jadi aku sekali trading itu size-nya gede sekali. Oh, makanya kerasa kuantitatif ya. Iya, kuantitatif tapi frekuensi tradingku sangat jarang. Oh, iya, Jadi berarti dalam sekali satu transaksi tahun, gede. Oh, web dalam 1 tahun mungkin 3-4 kali bisa dihitung jari lah. big trader ya. Big trader. Jadi tapi- bukan fast trader yang tiap hari mantengin PC. Bukan. Tapi sekali aku trading, aku harus yakin 90% aku menang. Oh, pinter weh. Berarti wih konvensional trader. Konvensional trader, betul. Konvensional trader karena dia lebih percaya mitigasi risiko Nah. yang risikonya paling kecil daripada yang high risk. Betul. Dan size-ku benar-benar gede sekali trading. Aku sekali trading mungkin bisa mendekati hampir 1 T kalau kita bilang 1 kali trading ya. Iya, karena ya gimana? Karena harus benar-benar yakin. Contoh kayak kemarin ketika perang yang Iran Israel itu kan. Hah? Semua kan takut masuk, ya kan. Tapi kalau dari basis histori, kalau yang mungkin aku basicnya kan Kristen, Dok. Orang Israel itu kalau perang nggak pernah lama. Oh. Ini salah satu insight yang aku nggak pernah bagi keluar ya. Kenapa ketika turun itu aku berani masuk? Karena secara historis ketika dia perang sebelumnya namanya yang dengan berbagai negara Arab, mereka perang Israel ini nggak suka perang yang berkepanjangan. Beda dengan Rusia dengan Ukraina. Oh, kamu baca sejarah? Oh, ya. Karena Ya. secara geopolitik sangat terkait dengan hal itu. Secara historis Israel ini kalau perang, pokoknya nggak pernah lama gitu, Dok. Jadi makanya ketika saya melihat Israel perang, aku itu yakin ini antara paling mentok 2 minggu lah. Terus? Itu satu. Kemudian kedua, dilihat dari sisi Trump. Trump itu juga orang yang nggak suka perang kan. Ya. Jadi otomatis aku tuh udah kayak 90% yakin. Ketika yang lain takut, aku ngelihat Israel kalau perang nggak bakal lama. Kemudian Trump nggak suka perang. Apalagi kalau perang harga minyak kan naik. Trump ini nggak mau harga minyak naik. Dia mau stabil. Dia pengusaha. Dia nggak mau harga saham turun dan lain sebagainya. Nah, aku masuk besar di sana. Makanya waktu kemarin Yang kamu ambil? Bitcoin. Kamu tuh hanya percaya Bitcoin. Nah, 90% Bitcoin. 10%. Iya, Oke, iya. Bitcoin karena sudah ada bagusnya. Betul. Pendapat kedua, kok bisa muncul koin banyak tuh ceritanya piye? Enggak, ini Nah, pertanyaanku itu. kedua ya. Ini asik nih, karena kita satu seangkatan, basicnya sama, cuman memilih jalan berbeda. Saat aku bertransaksi dengan PayPal, sampai ke Bitcoin jadi kayak sekarang. Aku paham logika yang Bitcoin. Terus kok jadi koin oke banget piye ceritanya, Pak? Ya karena sekarang orang pada berlomba-lomba bikin Bitcoin baru untuk mendapatkan cuan. Istilahnya paling gampang gini lah, bikin koin baru itu kan gampang. Kalau Oh iya, Bu. kalau bro mau misalnya, dok mau, tak bikinin Tirta Coin. Ini ceritanya piye? Nah, itu sejarahnya mulai kapan kok bisa bikin koin ini pegang? Dari cycle ini baru cycle ini. Cerita kamu. Jadi dalam cycle ini, bull kali ini banyak sekali orang-orang itu Bull call ki apa? Banteng. Oh kayak dimana market bull, kayak rug bull dan bull sama kayak bukan bull cycle itu ya ketika harga aset semuanya naik semua. Nah, Oh ya, berarti sama sentimennya kayak saham positif. dong. Iya, Istilahnya saham. Pakai Oke. saham. Nah, misal dan banyak orang dalam cycle ini bikin koin baru, bahkan artis-artis atau apa mereka menerbitkan, bahkan presiden sendiri kan Trump menerbitkan koin sendiri kan, namanya koin Trump kan. Asu, wih. Tambah sugih makanya. Oh, Nah, dari presiden. Jadi keluarganya Trump itu tambah kaya dari kripto sekitar 610 juta dolar atau sekitar 10 triliun lah Oke. dari proyek-proyek kriptonya dia. Makanya Trump is very pro kripto. Nah makanya kenapa koin sekarang bertambah banyak ya? Salah satunya itu orang banyak yang menerbitkan koinnya sendiri. Nah, siapa tahu kalau Dr. Tirta menerbitkan koin sendiri, Tirta Coin. Nah followernya mau beli karena percaya Dr. Trust, Tirta. ya? Ya, trust dengan brandingnya Dr. Tirta. Ya koin ini nilainya bisa naik.
Ya, karena Dan ini bisa menambah pundi-pundinya Dr. Tita. Contoh, kayak tadi saya bilang, Dr. Tita menerbitkan 10 juta koin. Satu koin aja transaksinya misalnya 1 juta. Maka valuasi net worth-nya Dr. Tita tinggal dikali aja berapa. Ya, tapi tegel-tegelan kan harus ada trust-nya. Ya. Kalau Bitcoin jelas sudah dipakai Betul, pengguna. Nah, betul. terus selain Bitcoin, ada stable coin. Ya, Udah ya. belajar itu. Ada stable coin selain Bitcoin apa yang menurutmu dari historical tuh bagus? Sekarang justru yang bagus untuk Dari 5 tahun terakhir ya? Di 5 tahun terakhir, oke. Kemarin juga udah bahas di media kita Crypto Wave, jadi stable coin sekarang ini jadi industri yang sangat seksi. Karena semua orang berebut, berlomba-lomba masuk ke sini. Karena kemarin pemerintah US baru mengesahkan satu undang-undang baru untuk stable coin. Ada khusus untuk namanya stable coin. Nah, jadi yang dilirik tentu otomatis USDT, USDC, Terus? sama yang terakhir yang lagi populer sekarang USDE, koinnya Ethena. Tapi disclaimer on not financial advice, bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual. Aku sebenarnya yang ngeselin tuh, ini kan kita niatnya sharing ya. Iya. Oh, ini berarti bagus nih. Oh iya, all in lah. Beras iku. Jaluk soge, mari ngono lek rungkat nyala wong. Kuwi padha wae. Kuwi iki beras payu ki. Enggak, itu sebenarnya dari dulu bisnis juga gitu. Iya, Ada orang power balance, aku jual power balance. Iya, power balance. Semua orang jual power balance. Oh, kita seangkatan ya tahu Iya, power balance ya. ini tuh Gelang-gelang sama, itu ini ya. sama logikanya kayak gini ya, buat teman-teman nerangin. Aku nek dirimu kan selalu harus pakai disclaimer. Iya. Nek aku nerangke, dulu kan aku jual ayam. Terus laku ayam, terus kabeh dodol ayam. Lah, rame dong seller ayam. Iya, Nah, aku akhirnya dodol bebek. Oke. Ya pekokmu kalau wis ngerti ono dodol ayam kok kabeh dodol ayam. Ora maksudku mikirnya Iya. logik nu lho. Mikirnya logik ya, betul. Iki wis sugih. Wah, ayam iki. Terus sampingnya dodol ayam, sampingnya dodol ayam. Terus dengan polos dodol ayam di lingkungan ayam. Iya. Ya kuwi pas wae ning Wijilan ada gudeg banyak. Iya. Terus kayak dengan polos gudeg ning warung gudeg. Kok gak suge mari ngono? Ya ora sugih lah. Piye no? Ya aku lho, maksudnya di logisnya Iya, sebelum iya. investment nih Iya. belajar keuangan. Betul. Nah, lanjut ke Lanjut Pak. topik. Nah, jadi kalau ditanya sektor apa yang menarik selain Bitcoin untuk diinvestasikan dalam jangka mid-term ini adalah sektor stablecoin. Karena semua pada melirik ke sini, Bro. Alasannya kenapa? Karena- Kenapa stablecoin ini akhirnya tercipta? Karena mereka ini memotong middleman. Contoh, kayak Dok ketika mau remittance ke luar negeri, ya kan? Dulu pakai bank, ya kan? Iya, Pakai tuh. Western Union, pakai Sampai Laser. sekarang? Ya, sekarang dengan adanya stablecoin, nggak perlu lagi. Wah, jangkrik. Ya kan? Mau kirim ke US, Wah. mau kirim ke Malaysia, bahkan nasabah Thrift itu paling banyak pekerja yang dari luar, dari Filipina, dari Hong Kong, mereka kirim uang ke keluarganya di sini. PayPal-nya gede banget loh patongannya. Nanti Mereka saya- nggak pakai PayPal, iya, mereka pakai USDT sekarang. Asu. Jadi sebenarnya yang menjadi pengganggunya PayPal menurutku adalah Stablecoin ini, bahkan kemarin Visa dan Mastercard itu ketar-ketir. ya Kartu kredit itu kan. sama karena kan iya. Kartu kredit itu Masuk. dikenakan 2-3%. Iya, sampai Bayangkan. sekarang, benar. Vendor apalagi dokter kan jualan sepatu tahu kan? Kerasa. Merchant fee-nya berapa kan? Iya. Nah, stablecoin itu nggak sampai 2%, 1% aja nggak sampai. Wah, Cuma 0, sekian dolar biaya. Nah, Satu kali soal transaksi. legalitasnya bi, bukannya kalau ada 1% gitu pasti akan mengganggu terus semua marah. Betul. Terus Di Indonesia memang nggak boleh untuk menerima kripto sebagai pembayaran. Mungkin suatu saat, tapi sekarang kan udah dipegang OJK nih sebagai instrumen keuangan. Siapa tahu mungkin ke depan bisa. Tapi di luar negeri, ini semua udah bisa pakai stablecoin, USDT, Bitcoin dan lain sebagainya untuk pembayaran dong. oh, jago ya. Jadi yang paling common thing sekarang di luar, kalau mau beli barang misalnya ataupun remittance, mereka udah pakai USDT, USDC. Oke, kejawab permasalahanku soal stablecoin. Iya. Jadi itu kayak menggantikan middleman kayak PayPal, Visa, dan Bisa, Mastercard. ya, dan juga bank, Oke. Western Union dan lain sebagainya. Kan yang aku tahu adalah Bitcoin. Sekarang berarti ada, aku nganggap, aku bagi lagi berarti ada trader long term Bitcoin kayak dirimu, long term trader sama short term trader. Terus ada koin banyak. Kenapa muncul koin-koin selain Bitcoin yang dipercayanya tinggi kayak ETH? ETH, yes. ETH tuh menurutku ya Ethereum tuh kan muncul dan mendapat trust yang lumayan gede. Betul. Kenapa bisa gede? Karena kegunaannya 180 derajat berbeda dengan Bitcoin. Wah, cuk terangge cuk. Oke. Ini basic ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh Oke. ilmu, kok ini cocok buat yang konvensional finance ya. Betul. Monggo-monggo. Oke. Jadi Bitcoin dianggap sebagai store of value, menyimpan dana, nggak dipakai untuk bahasanya untuk transaksi yang smart contract IT gitu nggak. Jadi kalau di Ethereum ini diciptakan kebalikannya dengan Bitcoin.
tujuannya apa? Untuk diputar untuk transaksi. Sebagai contoh gini, bahasa teknisnya smart contract. Jadi misalnya tanpa middleman. Contoh paling gampang. Kalau misalnya kita mau melakukan transaksi, kita berdua sepakat misalnya kalau followernya Dokter Tirta di YouTube misalnya nembus 5 juta, maka saya akan kasih Dokter Tirta 1 miliar. Oke. Kalau sekarang kan kita butuh pihak ketiga, entah itu notaris, entah itu lawyer untuk mengesahkan ini. Untuk SPK dong, bener dong. Ethereum tidak perlu itu. Jadi ada yang istilah namanya bahasa solidity smart contract. Kita bisa set itu di smart contract. Kalau follower Dokter Tirta 10, misalnya menembus 5 juta, maka Gabriel uangnya akan cair otomatis 5 miliar ke Dokter Tirta. Itulah yang dinamakan dengan smart contract. Dan itu kegunaan Ethereum. Nah, jadi Ethereum ini benar-benar 180 derajat berbeda dengan Bitcoin. Nah, kenapa sekarang pada ikutan naik? Karena sama seperti Bitcoin itu banyak perusahaan yang sekarang mulai membelikan seperti Strategi, kemudian Trump kemarin beli. Sekarang ini ada perusahaan-perusahaan juga yang niru beli Ethereum untuk disimpan, Dok. Ya, itu pernah kita ungkap di media kita CryptoWave mungkin dari 1 bulan yang lalu. Itu kelihatan Ethereum ini mulai diakumulasi oleh perusahaan. Karena mereka percaya trust itu. Wah, jangkrik. Jadi apa yang mereka lihat itu trust value ya? Teknologinya. Dan yang buat Ethereum tuh? Itu Vitalik Buterin itu. Jago banget, Cuk. Ya, saya akuin jago sih. Bisa kepikiran sampai itu. Terus itu berarti kejawab ya? Ya. Jadi kayak smart contract itu celah bisnis ya, jangkrik. Itu benar sih smart contract. Dan bahkan salah satu yang menarik, kontrak Ethereum, mungkin teman-teman yang belum pernah memakai DeFi, itu namanya DeFi, Dok. Saya pernah melakukan klaim asuransi di luar dengan smart contract. Jadi ada namanya DEX, ada yang namanya DEX ya. DEX itu kayak thrift tapi nggak ada yang kontrol, ini namanya DEX. Kemudian DEX ini mengalami kegagalan. Karena saya udah bayar polis asuransinya via smart contract, maka pihak asuransi, ada pihak asuransinya namanya DeFi juga, nanti namanya boleh dicari, namanya Nexus Mutual ya. Itu suka nggak suka, kalau ini sudah tertrigger, mereka harus mencairkan polis. Wanjir. Dan saya dapat klaimnya itu. Dan kalau nggak nekat, nggak bisa. One prestasi. Nggak bisa one prestasi, karena itulah namanya smart contract, Bro. Nggak bisa. Nggak bisa karena apa udah. konsekuensinya? Nggak bisa karena udah di set. Jadi langsung pindah. Iya, langsung pindah duit. Karena duitnya langsung. Ngerti kan, Dok? Nah, itulah yang namanya smart contract. Sulit diterai. Nggak bisa one prestasi. Kalau misal di. Wah, jangkrik, jago juga ya buat ya. Hebat. Makanya salah satu disrupsi Ethereum ini yang aku lihat adalah asuransi. Iya, makanya kena dong. Iya. Nggak bisa ngakali. Nggak bisa karena jadi kayak misalnya sesuatu yang bisa diaudit di blockchain, misalnya di Ethereum, kayak kemarin ada salah satu DEX yang fault gagal lah, istilahnya gagal bayar lah, atau kena hack dan lain sebagainya. Asuransinya namanya itu Nexus Mutual, mau nggak mau harus nyairin ke Gabriel. Itu dia udah nggak bisa one prestasi, ini gini nggak. Dia mau alasan karena udah di set di smart contract. Dan pindah ke wallet. Auto. Saya. Betul, auto. Nggak peduli dia crash sama Iya, nggak peduli. Nah, itulah kegunaan smart contract. Kenapa Ethereum dipercaya? Nah, kamu dapat gambaran kan? Ya, ada paham aku. Terus ada beberapa yang aku tanya lagi, koin lain yang selain dua ini, yang menurutmu, aku pengen historical, bagus ya? historical aja sejarahnya. Kok bisa menjadi kayak gitu kan? Kalau Bitcoin historinya sudah jelas. Terus Ethereum historinya jelas. Ya, kegunaannya. Yang ketiga di bawahnya deh, 3 ini. Ada yang lagi populer memang proof of history ya, namanya Solana ya. Ini itu aku sering denger itu. Itu apa itu Solana? Solana itu apanya solar? Gak ada. Gak ada bukannya. Solana itu kayak koin yang sekarang lagi populer karena meme. Meme koin tahu ya, Dok? Yang koin gambar anjing. Wah, itu kenapa juga ada di Nggak, aku tuh jujur kalau yang dua ini aku ngikutin perkembangannya. Cuman yang Ethereum itu aku baru tahu, the reason ini trust-nya dapat. Itu kenapa ada koin-koin simple, orang pengen kaya, Dok, maka itu ada. Kalau orang nggak pengen kaya, nggak ada meme coin, Dok. Jawabannya simple. Ini no sensor-sensor ya, khusus di sini. Enggak, kenapa kok? Kalau orang nggak pengen kaya, itu meme coin nggak bakal ada, Dok. Karena orang pengen cepet kaya, makanya ada meme coin. Nggak sabar ya? Dirimu? Nggak, aku tuh nggak masuk akal. Ngapain aku harus beli meme coin tuh ngapain? Karena pengen cepet kaya. Dan yang menciptakan? Ya orang-orang aja, komunitas-komunitas gitu. Ya kaya sendirian lah dia. Tuh enggak juga, karena ketika misal ya. Kok iso pengen cepet kaya? Misalnya Dokter Tirta punya peliharaan nggak, Dok? Punya kucing. Kucingnya namanya siapa? Stan coin. Ya, Stan coin. Nah,
Ini komunitasnya Dokter Tita nih. Aku percaya, wih ini Dokter Tita punya follower di IG tadi aku lihat 4 juta. Oh ini Dokter Tita kalau meluncurkan stand coin, nilai koinnya pasti naik. Karena jumlah followernya kan banyak. Hype-nya dapat. Aku beli sekarang mungkin harganya 1.000. Nanti suatu saat mungkin bisa jadi 2.000, 3.000. Lah kok iso dari 2000 ki opo? Karena jumlah yang beli tambah banyak kan dok. Namanya spekulasi. Anjing. Ya itu kan gak ada bedanya Itulah sama namanya gambling. seperti gambling. Makanya meme coin is like a gambling. Nggak ada fundamentalnya, nggak ada analisanya. Buat fun tok. Buat fun, analisa, dan scalping untuk tambah kaya. Nah, tapi banyak juga. Ini seperti Russian roulette kalau meme coin. Iya dong, jelas Russian roulette Jadi dong. biasanya metodenya yang dari teman-teman aku itu, yang trader, ada juga yang memang sukses. Fokus mainan di meme coin. Sampai kekayaannya ya mungkin dapat puluhan miliar dari meme coin. Jadi dia memang metodenya spray and pray. PW. Kok kayak kucing, spray and pray. Spray and pray. Jadi habis ditabur, berdoa, yang mana yang menang dapat jackpot gitu. Wajib kayak gambling itu, Cok. Makanya namanya metodenya spray and pray. Wah, itu nggak bisa aku kalau gitu. Nggak, aku Nggak semua bisa dong. nggak bernyali. Tapi kita sebagai platform kan seperti Drift, kita hanya menyediakan aja. Ya orang mau dia klik buy and sell ya tentu terserah. Wah, itu berarti resikonya high risk high return. Betul. HRR itu. High return. Itu Mas, tanpa kita olahraga lari interval zona 4 dan zona 4. Aku sih jujur Ya, kalau aku pebisnis, aku akan menjauhi hal seperti itu. Betul. Dan Aku sendiri biasanya not advice ke orang-orang yang konvensional dok. Ini memang khusus orang-orang yang benar-benar mengerti market dan mantengin market. Wah, anjir. Full time di kripto. Wah, gila. Yang sukses banyak, yang gagal juga banyak ya. Jadi ya choose your poison pill gitu. Wah, ini advice-mu keren banget, choose Ya. your poison pill ya. Kalau aku lebih yang mitigasi risiko minimal. Iya betul. Nah, terus apa bedanya dengan Solana? Solana gitu. Ya Solana itu ada karena ramenya karena meme coin itu. Iya, Banyak yang diluncurkan di atas jaringan Solana. Solana tuh jaringan. Jaringan, ya kayak koin, kayak Ethereum lah. Tapi dia punya jaringan blockchain sendiri lah. Oh, udah diluncurin di sana semua. Ya, Jadi sekarang berarti ada metodenya itu berarti kalau di investor, yang investor kripto itu berarti ada 3 metode. Yang pertama long term, yang kayak dirimu long term. Ya. Dia hanya percaya dengan koin-koin yang trustnya tinggi. Betul. Yang kedua itu adalah yang memang short term ya. Ya, trader short term, trader short term. Ya, yang ketiga ya bener-bener Degen namanya. Wong Degen. yo gendeng, Cuk. Bajil nyalinya gede banget Wong itu. Degen, ya betul. Highball itu. Highball. Testis Tapi kontol gede itu. kadang biasanya yang gitu itu portofolionya belum gede, yang belum sampai ratusan M gitu. Iya, tapi dia pengen shortcut kan. Iya, dia pengen shortcut. Kenapa orang tidak mau kayak kamu sih maraton 10 tahun itu? Ya karena Kamu orang 10 tahun kan berarti? 10 tahun. 10 tahun baru nyayur kayak gini kan? Iya. Makanya orang lihat Gabriel Ray punya hypercar 3, harganya ratusan miliar, tapi nggak lihat prosesnya. Ya. Itu kan, itu yang mereka beranggapan, oh ini bisa langsung cepat. Padahal saya bilang, semua itu butuh proses, nggak ada yang 10 tahun instan. dong. 10 tahun bos. Ya tapi kalau tak pikir-pikir logis karena orang yang main 2013 12 memang saat itu krisis payment. Bayangin Pak, waktu itu aku harus kurang sepatu ya. Dan aku beli cleaner tuh dari luar, Jason Mark namanya. Mereka tuh kalau seller US, IP itu nggak nerima payment lain selain CC sama PayPal. Betul. Nah, gimana Only PayPal. Iya. Nah, gimana aku mau ngajuin CC orang masih kuliah? Iya betul. Satu-satunya cara PayPal. Betul. Nah, akhirnya kita nyari di Kaskus. Ada jasa PayPal. Iya, jasa PayPal Jadi dulu kita namanya. membayarkan ke PayPal ini X, terus dia mentransaksikan. Betul sekali. Dia ke kita. Yes, betul. Nah, caranya si trader ini PayPal ini dapat, dia dapat selisih harga. Betul, kayak money changer kan. Nah, money changer. Nyambung kita ini dok. Nah, terus akhirnya seller luar itu memang transaksinya saat itu ada yang nerima Bitcoin. Betul. Ya, terus akhirnya koin yang ngumpul ke Bitcoin jadi sugih. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas cycle. Di titik tahun berapa tepatnya? Kowe kan ngumpul ke Bitcoin berarti sekarang 2015 ya? 2014. 2014. Di titik tahun berapa tiba-tiba dia eksponensial? Aku rasa yang menurut aku paling surprising itu di cycle. Cycle ini, tahun 2000. Bukan pas pandemi? Enggak, karena pas pandemik itu benar-benar short live kan. Maksudnya enggak jangka panjang. Fundamentalnya masih belum sekuat ini. Justru yang sekarang ini fundamentalnya begitu kuat kan. ETF, reksadana Bitcoin ada di Amerika. Kemudian negara-negara beli Bitcoin. Kemudian Negara beli Bitcoin itu? kayak Amerika kan megang Bitcoin, walaupun budget netral ya. Kemudian El Salvador beli Bitcoin. Kemudian Cina juga punya Bitcoin dari hasil sitaan dan nggak dijual, di hold sama dia. Hasil sitaan. Iya. Terus. Dan banyak lah negara, terus perusahaan seperti Michael Saylor pernah dengar ya?
Nah, bayangkan ada perusahaan seperti Seller yang beli Bitcoin terus. Kalau kemarin nggak salah di data CryptoWave itu ada sekitar 125 perusahaan yang tiap bulan atau tiap minggu itu beli Bitcoin. Wah, curang. Iya. Curang. Mereka kan menerbitkan saham, mengumpulkan dana dari IPO, dari publik, terus dibelikan Bitcoin. Bukan IPO ya, mereka menerbitkan saham baru lah istilahnya, bukan IPO. Oh, bukan. Ya, menerbitkan saham baru, saham baru kan? Ya. Curang dong. Menerbitkan saham baru, dibeli, atau mereka menerbitkan surat utang, Wah, curang. terus dibelikan Bitcoin. Dan itu looping terus, Dok. Wah, looping curang. terus. Iya, curang. Jadi kayak nggak- obligasi jadinya. Iya, jadi nggak ada berhentinya. Obligasi yang diinvestmentkan ke Bitcoin. Bitcoin. Wah, anjir. Saham, menerbitkan saham baru, dibelikan Bitcoin lagi. Jadi eksponensialnya menurutmu malah kejadian baru 2000 setelah pandemi. Tahun ini, tahun 2024 sama 25 ini. Bukannya harganya tuh berkali-kali lipat tiba-tiba pas pandemi ya? Tapi naik turunnya cepet banget waktu itu. Oh, Naiknya coba cepet. secara harganya seingatmu. Seingatku, 2014 sampai 2020 itu berapa seingatmu? pokoknya 2017 itu titik tertingginya ya. Kalau nggak 2017 sama 2019 ya, aku rada lupa ya. Sekitar titik tertingginya 19.000 waktu itu. Oh, murah banget ya? 19.000, enggak 19.000 dolar dong. Enggak, yang 2014 kok. Oh 2014, aku masuk itu 3 sampai 4 jutaan. Brengsek ya. Tai. Asu. Makanya terbuka aja, terbuka. Asu, gatel. Terus 2020 jadi 19.000 kan? Oh ya 2019 lah, 19. Nah, selama pandemi itu kayak fluktuatif Oh, ya? fluktuatif itu nggak bisa ngomong karena benar-benar spekulatif kan. Fundamentalnya belum sekuat sekarang. Tapi yang sekarang begitu sudah menyentuh 100.000, turun di bawah 100.000 rada susah. Karena ya itu tadi negara-negara beli, kemudian ada reksadana Bitcoin, ETF lah namanya, bahasa gampangnya kan reksadana. Kemudian ada perusahaan-perusahaan seperti Michael Saylor, itu dihitung ada 125 perusahaan yang melakukan apa yang dilakukan Michael Saylor. Mereka Oke, beli Bitcoin. menarik. Aku soalnya kan konvensional. Nah, future-nya di Indonesia, Bi. Aku tanya future sekarang karena aku nggak. Ya, di Thrift ada future, ada future. Kita akan- punya agent futures. Ya. Kita netral saja. Menurutmu apa yang akan? Wah, tuh kok bisa di Thrift ada agen future? Gimana ceritanya? Dan Kita punya agent futures. Jadi memang di Indonesia yang punya agent futures cuma ada beberapa exchange. loh, caranya piye, Bi? Ya mengajukan izin. Mengakuisisi. Jago juga ente ya. Mengakuisisi perusahaan pialang. Jadi waktu itu Thrift mengakuisisi perusahaan pialang. Jadi ada di dalam pialang itu ada izin saham, izin futures, kontrak berjangka, forex, emas itu sebenarnya Thrift bisa lakukan semua. Cuma kita nggak ngambil aja. Kita fokus di kripto. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan, hipotesa aku melihat dirimu tuh kamu menggabungkan ilmu pebisnis dari keluargamu dengan ilmu digital jadi sekarang ya. Betul, Karena kalau betul. aku cuma mau take profit tak jual semua nih. Iya betul. Dan selesai hidup. Betul. Nah, ini pertanyaanku langsung Iya, nih. oke. Sebenarnya kan kamu bisa aja nggak usah susah-susah. Stop Thrift. Ya maksudnya Thrift sudah stop, kau jual semua Bitcoin, pensiun. Maunya begitu. Nah, kenapa Tapi- nggak dilakuin? Apa? Ada cita-cita terbaru? Cita-citanya punya legacy. Nah, itu Langsung. yang nggak ada. Sama ya, sama. Pengen punya legacy karena kayak yang pernah saya bilang, begitu dulu waktu kita belum punya uang ya, Dok. Kita kan mengejar uang kan. Pengen ke 1T, pengen ke 2T dan lain sebagainya sampai kita udah punya sekian T. Kita ini pengennya sekarang punya ketika Gabriel Ray ini suatu saat nggak ada, misalnya kita dipanggil Tuhan atau gimana, orang niat kita ini apa yang bisa diingat? Jago. Sama. Betul kan? Itu visual itu juga cita-citaku di Iya. YouTube aku bilang gitu. Iya, iya. Persis. Persis kan? Orangnya boleh mati. Teorinya nggak boleh. Ya, itu yang Itu lagi alasan sekarang kenapa aku buat video terus. Jadi kalaupun nanti suatu saat mati, video edukasi Betul, kesehatanku tuh tetap beredar. Jadi Thriftmu ada, Media Intinya juga gini. crypto wave-nya juga ada. iya. Ray-nya boleh nggak ada, tapi Thriftnya ada, keluargamu crypto. bisa hidup Betul. dari situ. Dan juga orang mengenal, oh ya Gabriel ini crypto bros yang sangat berdampak di Indonesia. Gitu. Pinter. Ya, Itu yang lagi aku kejar. Karena kalau nurutin uang ya sebenarnya kita udah bisa hidup tenang ya. Ngapain muncul Iya, ke aku tuh media? ya sudah jelas karena itu pertanyaannya orang ke aku juga. Sebenarnya aku udah bisa tenang, ngapain aku harus ada Susan Care bisa aku tutup Apalagi juga. di Indonesia lebih enak di balik layar kan. Iya, ngapain kita harus karena aku mengatakan ya video itu akan beredar kalau aku nggak ada. Betul. Dan aku melihat legacy Tirtanya akan ada terus, even aku nggak ada gitu. Nah sekarang kantor, kantormu aku lihat baru buat di dekat. Kemang ada. Ya, karena aku lihat itu ada gede banget. Iya. Iya, the biggest Kenapa in harus Kemang buat sih, Kemang. kantor? Kan jadi bayar sewa. Nggak beli, kita nggak. Wes!
Bukan sombong lah, ditanya. Kita nggak sewa, ini Bos. langsung ini. Enggak, kenapa harus beli kantor? Kenapa harus? Why? Kau Karena orang-orang sebenarnya thrift ini kan juga digital ya. Sebenarnya kita nggak perlu yang kantornya iya. begitu besar. Lah ya Tapi kenapa? Orang di Indonesia kalau nggak ngelihat kantor besar, nggak enak hatinya. Oh, trust. Walaupun thrift sekarang Ya, udah. valuasinya triliunan, perputaran nasabah kita juga triliunan dana. Tapi ketika nggak melihat sesuatu yang kelihatan nyata, orang nggak banyak. Jadi thrift punya 4 gedung sekarang. Dan semuanya itu beli, nggak ada yang sewa. Beli. Di Beli mana semua. aja? Surabaya ada 2, Jakarta ada 2. Jago kau. Jadi memang benar-benar kita punya gedung yang orang bisa datang. Ya, jadi kalau trust, ditanya Gabriel nggak akan kemana-mana, gedungnya di situ kan. Ya trust Ya, dari thrift. trust dari thrift. Kayak Bitcoin ada Iya. trustnya, ETH ada trustnya. Kau membuat thrift itu trustnya. Betul. Oke, masuk nih 2 pebisnis masuk nih. Mungkin kalau teman-teman lihat di Surabaya, salah satu di daerah segitiga premiumnya ada kantor thrift besar juga di sana. Dan itu selalu saya pilih lokasi yang bisa dilihat semua orang dan besar. Ya, itu Kayak yang kemarin Dok lihat di Kemang kan 1000 Logis. meter sekian. ya lewat aku. Orang semua langsung lihat kan di Kemang Raya. Tapi oh, kamu tahu tuh hati-hati itu lokasi banjir, Mas. yang situ nggak sudah disurvei. Oh, udah. Lokasi kantor ini nggak promo Iya, tapi iya, iya. beneran Iya, itu iya. jalur lari. Betul. Jalur lari. Nah, pertanyaanku sekarang soal platform. Kok bisa kemarin di Twitter ada platform ya kita nggak sebut tiba-tiba crash. Collapse ya. Collapse. Jadi tiba-tiba ya. kan dihujat banyak. Wah, aku transaksi lewat kau harus collapse. Kenapa sebuah platform bisa FTX collapse? ya itu ya. Ya kan nggak boleh promo. Nggak, kalau nyebut aja boleh. Boleh. Tapi nggak boleh menyebut mempromokan daftar ini ya. Enggak, ya kenapa FTX kok itu collapse. Bisa collapse kenapa FTX? Jawabannya very simple. Satu, FTX itu nggak punya izin, nggak ada pengawasnya. Jadi ketika FTX ini nggak punya pengawas, dana nasabah ini dipakai foundernya foya-foya. Wah, su. Sedangkan kalau di Indonesia, dia kan brandingnya, makanya ini saya mesti ngomong curiga, kalau orang kaya branding sederhana itu sangat dipertanyakan. Dia kan brandingnya pakai mobil Honda lama yang gitu. Ternyata dia foya-foya beli penthouse berapa itu di negara mana gitu, saya lupa negara itu. Orang kaya yang brandingnya sederhana itu kadang ya nggak semua ya, tapi menurut saya justru tandanya kenapa dia nggak menikmati uangnya kan. Betul kan Dok? Secara logika kan. Nah jadi uang nasabah itu sama dia dipakai foya-foya karena dia nggak punya pengawas, nggak punya regulator. Nah kalau di Indonesia nggak bisa, kita ini dipantau sama OJK sama Bapepti. Terus Tiap hari. Pajakmu berapa itu per tahun? Thrift ini pembayar pajak terbesar. Salah satu pembayar Boleh pajak terbesar. diomongin nggak? Boleh. Masa pajak 2000 ya 2 tahun lalu lah. Baru berturut-turut 2023 2024 di KPP itu baik saya personal ataupun thrift itu penyumbang pajak terbesar di kantor Madya Pajak saya. Makanya kenapa saya berani pajak mobil ya karena saya bayar pajak besar. Sama saya. Saya tuh tagihannya banyak tau gak? Tas. Tapi gak sebanyak ente sih. Berani pajang sosmed, berani bayar pajak. Ya. Langsung ngeri mau gitu ya. Oke, aku Jadi- seneng. Karena satu angkatan soalnya. Iya. Ya jadi Mindset generasi kita 90-an ini sama. mindsetnya Betul. podo. Jangkrik. Mindsetnya podo. Buat teman-teman yang nasabah prioritas juga kayak gitu. Dia kelihatannya sederhana tapi wah dia cuma pakai sendal selup tapi loro piana. Rupiah. Iya betul. Itu yang kejadian kemarin. Nasabah prioritas dong pakai sendal tapi loro piana. Iya, loro Terus piana. pakai polo shirt tapi ternyata polo shirtnya Brunello. Orang tuh orang anak brandnya silent luxury, Chain Ancen. Iya. Baru jamnya loh. Kadang kan jam saya nggak ketokan Dok. Itu jam kan aku juga koleksi jam ya. Tapi ada orang yang beneran gak ketok yang bladus gitu Dok. Jamnya 60M Dok. Nah, itu aku sempat tanya ke orang. Jadi kenapa kok orang-orang kaya suka beli jam sangat hyper ya? Iya. Jawabannya adalah ya karena untuk menunjukkan betapa berharganya waktuku, Cok. Iya. Aku diajari. Tapi aku nggak bisa nyebut. Jadi ceritanya aku lagi setoran di BCA Prioritas, terus ketemu orangnya. Jamnya mahal banget. Aku tahu nih 2M-an. 2M-an. Patek Philippe yang langka. Oh, Patek Philippe yang langka. Jadi aku baru lihat di medsos dia udah punya. Aku tanya beneran omnya, Om kok beli jam segitu banyak gitu. Iya. Tirta itu. Ya karena ini untuk showing ke klien atau partnerku betapa berharganya waktuku. Oke. Bukan untuk nunjukin untuk cyber atau apapun bahwa kau harus tahu aku ngabisin uang banyak buat beli jam ini untuk menunjukkan betapa berharganya waktuku. Oke, siap. Jadi kau harus menghargai waktuku. Akhirnya aku langsung siap, boy. Siap. Masuk. Masuk. Quote-nya nanti akan tak pajang. Tapi yang lucu ya gitu Dok.
orang kaya itu kadang yang kelihatan sederhana. Aku pernah ketemu ya kaosnya kayak kaos Uniqlo gitu. Jamnya 60 miliar. Aku loh, kan sederhana banget nih. Yang aku sadis tuh yang sepatu. Iya, sepatu. Oh kayaknya sederhana, celana pendek. Iya. Pas atau dulu, sendalnya 30, baji. Loro piana itu kan 30-an. Iya, 30-an. Iya, nggak kelihatan. Memang kayak sendal Birkenstock Iya, biasa gitu, tapi mahal banget. Mahal banget. Sama kalau polo shirt aku pakai sukanya Zegna. Oh, Zegna. Zegna Iya, di Plaza Senayan. Iya, Itu iya. juga sekali polo shirt 14. Ya, 14 sampai 16 juta, nggak ada di bawah itu. Nah, sekarang Mas Ray akan melihat masa depan di Indonesia tentang kripto itu seperti apa. Dengan perdebatan seperti ini, kasus orang flexing yang banyak, area remuk. Kita melihatnya ini gimana? Sangat bagus karena satu OJK kan sudah mengeluarkan berbagai macam peraturan baru. Saya benar-benar appreciate dengan OJK ya. Jadi ketika diserahkan ke OJK kita ini bisa meluncurkan produk-produk baru yang Emang apa inovatif. tugasnya? Hah? Apa tugasnya? Ya mengawasi kayak thrift gini supaya nggak kejadian kayak di luar kemarin. Oh iya benar. Kalau di thrift itu tiap hari dipantau dok. Bahkan tiap real time ya. Real time kita dipantau dana nasabah ini di mana? Di bank, kita punya namanya kustodian ya. Ada kustodian namanya ICC. Jadi dana nasabah itu dipisah, bukan thrift yang pegang. Oh gitu. Jadi kayak saham kan ada kustodiannya, bank kustodian, ada koin kustodian. Nah, thrift itu nggak megang dana nasabah, dipegangin sama bank kustodian, sama koin kustodian. Nah, OJK ini memantau thrift sama kustodian ini untuk memastikan dana nasabah ini benar ada di tempatnya. Makanya kasus seperti luar supaya nggak kejadian di sini. Oke, berarti Jadi nggak mungkin kejadian di sini sih. Oke, Sangat kecil. berarti masa depan pertama adalah soal government dan legalitas. legalitas itu 100% udah clear. Oh, yang kedua, menurutmu? Yang kedua, yang pasti jumlah investor kripto kan sudah 15 juta di sini. Yang which is iya? Iya, Indonesia ini sangat maju kalau masalah kripto di Southeast Asia, Dok. Baik dari peraturan, baik dari pengguna. Jadi terus sekarang udah hampir 3,5 juta ya nasabahnya dari total 15 juta investor kripto yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya ngelihat, nah ini yang menarik dok, ini yang menarik. Ini aku sharing dikit ya. Kebanyakan itu orang yang kaya di angkatan kita sebelumnya, bapak kita. Bapak kita kan punya duit kan dok. Ya. Mereka kan nggak percaya Bitcoin. Iya, benar. Betul kan? Ya. Bapak, dokter bayangin deh, anaknya jualan Bitcoin, bapakku itu nggak mau beli Bitcoin, padahal duit dok. Bayangin, sampai tak paksa, ATM-nya tak ambil, buku tabungannya tak ambil, tak bawa ke bank, nih pokoknya Bitcoin. 2000 baru mau beli Bitcoin. Jadi sama 5 tahun aku jualan Bitcoin, bapakku gak mau beli Bitcoin. Nah, sekarang aku juga melihat terjadi di beberapa anak kunglo ya. Yang kunglo-kunglo itu anaknya udah beli kripto semua, bapaknya nggak percaya. Ya, sama kayak aku lah. Saya ngelihatnya dalam 5-10 tahun ke depan, makanya saya bilang, saya pernah quote, ini namanya The Great Wealth Transfer. Di mana warisan dari yang sebelumnya ini bakal turun ke kita. Wah iya Nah, benar. betul kan? Ya sama kayak aku nunggu warisan dari milenial yang kena semua. Walaupun anaknya sekarang mungkin kan belum terima duit sebanyak bapaknya dan mereka udah beli kripto dan ketika mereka terima warisan ini otomatis akan ada duit baru yang masuk ke kripto, ke Bitcoin tepatnya. Iya masuk. Nah, ini yang aku melihat mungkin terjadi dalam 5-10 tahun ke depan. Kan kecuali lu kebangetan banget sampai dicoret dari ahli waris lah. Itu bisa jadi karena uangnya habis buat wewean. Masuk goblok. Itu lu bego banget kalau sampai dicoret. Ya kan? mungkin karena mungkin bapaknya fans Liverpool, Iya. ininya fans MU. Bisa jadi masuk. Ini masuk nih, berarti karena orang tua aku kan juga segini. Papamu usia berapa? Papaku 67. Papaku kelahiran 60. Oh, berarti seangkatan. Ya. Berarti ketika peralihan warisan ini terjadi ke orang-orang kayak kita, iya betul. Iya, Bahkan iya, kalau masuk aku nanti terima warisan dari bapakku ya, kemungkinan real estate-nya tak trimming, tak pindah Bitcoin. Oh ya masuk. Jujur. Sehingga akan terjadi semakin banyak trusters itu dan Iya. peredaran. Iya. Hotel bapakku mungkin sahamnya tak trimming, tak pindah Bitcoin. Secara ngomong fair ya. Karena balik lagi, ini mungkin akan yang terjadi 5-10 tahun ke depan. Aku melihat ini pasti terjadi sih. Oke, sekarang pertanyaanku terakhir karena aku konvensional ya. Aku kemarin sempat baca mengenai zero sum game. Itu Iya, apa iya. maksudnya? Ada yang menang, ada yang kalah. Ya, kalau secara investasi jangka panjang, kalau kita melihat sekarang Bitcoin ini bisa dianggap positif sum kalau dalam investasi jangka panjang. Karena dari data terakhir ya, 99% holder Bitcoin sekarang dalam posisi profit di harga hari ini. Ya karena mereka nggak mau lepas. Nggak mau ngelepas. Ya yang ngapain kan long term. Long term. Nah, Long term. itulah yang Berarti kayak blue chip saham lebih bagus blue chip saham lokal atau luar. luar ya.
Mungkin bisa dibilang seperti itu. Blue chip luar yang males. Iya, orang malas lah. Contohnya kayak orang megang. Oh ya, I see. Jadi karena mereka males ke long term ini dan ini nggak lepas-lepas, mereka menciptakanlah koin-koin sendiri kecil-kecil. Betul. Terus mereka untuk menjadi shortcut, leverage kayak betul. Caranya salah. Dan kemudian masuk. Bitcoin masuk, ini masuk yang akal. harus dilihat jumlah penggunanya ini terus bertumbuh. Bahkan kalau nggak salah tiap tahun itu global satu dunia itu 30-40% dari data terakhir itu 659 juta kalau aku nggak salah ya. Diperkirakan tahun ini jadi 800 sekian juta penggunanya. Oke. Dan sekarang ini aku udah masuk semua. Ini masuk sesi terakhir. Nah, kesehatan dong. Nggak ada briefing, nggak. Oh, iya, Karena kan aku S2-nya Business Management. Oke. Jadi ini adalah soal S2 aku. Oke. Ini pertanyaan teoritis nih. Ya, oke. Kamu yakin berapa persen orang di Indonesia anak muda bisa kayak Gabriel Ray? karena secara teoritis ya, aku suka caramu. Kamu memang sangat long term, marathoner, luar biasa. Aku akui. Jujur. Ini jawaban jujur atau di manis ini? Jujur. Kamu jujur kepada orang bahwa kamu punya privilege dan kamu manfaatkan privilege dengan baik. Tapi menurutku, untuk orang menjadi seperti Dr. Tirta atau Gabriel Ray itu 0,0 sekian. Setuju. Karena yang paling susah itu konsisten dan conviction. Cuma terang gini. Enggak. Aku kebanyakan ngelihat Gen Z zaman sekarang ya, bro. Terlalu banyak yang dicomotin sana sini. Jadi belum selesai di sini, belum jadi raja di sektornya, udah pindah ke sektor ini, Karena pengen, dilihat, gue punya bisnis banyak. Itu nggak konsisten. Lalu di satu bisnis saja belum menang, lu bikin bisnis lain. Wah, gimana? Keren lu. Fair kan? Fair statement lu keren. Aku suka. Itu yang aku lihat terjadi di sekarang. Nanti ya ambil paling gampang lah, bisnis baju aja lu belum jadi rajanya kan. Kecuali kayak gue salah satu exchange, aku kan salah satu exchange terbesar. Misalnya aku mengakuisisi piala broker saham, kayak aku kemarin mengakuisisi pialang saham sama pialang emas. Karena exchange-nya udah besar gitu. Jadi untuk menambah produk di main produk ini kan tetap di core bisnis. Ya kayak bisnis, menambah set produk. Betul. Nah, tapi yang kebanyakan orang-orang belum jadi besar, ini udah pindah-pindah. Itu teoritis dosen. Iya. Aku ngajar itu di S2. Oh bener ya? Sama. Aku padahal bukan orang Aku udah ngajar bukan orang akademisi, tapi aku orang lapangan, Dok. Aku orang akademis, Aku orang lapangan. Jadi kesalahan orang itu adalah mereka bisa membuat, tapi kesalahan kedua anak muda pebisnis yang gede adalah ketika mereka melakukan eskalasi dan diferensi bisnis. Betul. Jadi namanya produk itu kan cash cow. Cash cow-mu adalah Bitcoin. Teoritis ya, dosen ya. Terus aku harus membuat sapi yang lain dong, supaya cash cow ini kalau nggak sendirian di perahnya, aku membuat sapi-sapi lain yang menjadi set revenue income baru. Betul. Nah kesalahannya adalah mereka tuh buru-buru. Iya. Terus mereka check out buat foya-foya, sapinya mati. Betul. Sapinya mati, sementara ini hasil susunya udah dibuat. Betul. Itu kalau di teori bisnis ada yang namanya golden goose theory. Iya. Pernah dengar? Pernah. Jadi ada seorang petani, ini golden goose theory, aku baca buku ya. Jadi ini kebalikan deh, teoritis, praktisi. Tapi IP-nya tinggi juga, sama-sama tinggi. Jadi golden goose theory itu Om Ray. Jadi ada seorang petani memiliki angsa. Ya. Angsa ini tiap hari bertelur emas. Ya, bener kan? Ya. Pasti seorang pebisnis pasti tahu. Tapi jangan diceritain ya. Iya, oke. Ini yang quote pertama. Nah, terus tiap hari dia menelurkan cuma satu emas. Betul. Satu emas, kaya raya dong. Iya. Sampai akhirnya si angsa ini bertelur 30 emas. Si petani ini harusnya berpikir kalau caranya Tirta dan Om Ray, gimana caranya aku memproduksi angsa lagi. Betul. Atau emas ini tak jual untuk mencari sapi lah. Supaya si angsa ini nggak sendirian. Yes. Si petani ini tolol. Tahu yang dilakuin apa? Dia berpikir berarti di perut angsa ini ada 1000 emas. Yes, betul. Angsanya disembelih. Iya, betul. Angsanya disembelih. Dan ternyata yang didapatkan dalam angsa ini nggak ada apa-apa. Betul. Ternyata emas itu harus diproses. Tapi angsanya udah terlanjur mati. Yang dia lakukan hanya menjual emas itu buat foya-foya. Dan jadi bangkrut. Ya itulah yang dinamakan serakah greedy. Jadi kalau kamu sudah punya angsa golden goose yang Om Ray menurutku seorang dosen adalah dulu Bitcoinnya. Betul. Terus buat thrift, itu golden goose kedua. Golden goose ketiga dia akuisisi. Ya, betul. Terus golden goose keempat, golden goose kelima, sampai akhirnya Om Ray mati, golden goose-nya udah banyak. Betul. Anaknya jadi jago, keluarganya jadi baru. Betul. Ya, pinter. Pertanyaan nanti pertama. suatu saat ketika punya keturunan ya pasti akan diberikan itu. Nah, kemudian yang kedua yang jadi masalah adalah kebanyakan dikit-dikit itu self reward. Ini aku yang sangat banyak banget di Gen Z. Bro, dulu zaman kita ngerintis ya, kita milenial ya. Kita mana ada self reward gitu, bro. Iya kan? Kita bangun kerja sampai malam tidur, bangun kerja lagi, no party, no self reward, gak ada.
Kalau teman-teman lihat saya pakai branded sekarang ya karena saya udah menikmati. Karena udah mampu. Ini kalau teman-teman lihat, ini kalau rupiah ya karena udah sekarang. Aku beli lari apparel estetis saya itu karena mampu. Kalau dulu disuruh tanya, jangankan gue iritnya bos. Ya walaupun kita sudah dapat gulung warisan terus banyak, ya. saat itu memang tantangannya ya tetap kuliah, Betul. ya bisnis, rungkat. Jadi benar-benar mental milenial sama mental Gen Z, bukan merendahkan Gen Z ya. Ini aku cuma melihat perbedaan mental milenial kayak kita. Ini didikan kita kan keras banget, iya kan bro? Iya. Orang tua gue tuh sangat keras banget didik. VOC Belanda. VOC. Disebet, gue kalau nggak kerja, kalau nggak apa, wah udahlah habis lah pokoknya. Jadi akhirnya ketika jadi pengusaha mental kita itu udah terbentuk keras, iya kan? Nggak ada self reward terus, nggak ada dikit-dikit itu. Yang ketiga yang aku lihat untuk jadi Gen Z harus sukses seperti Dr. Tita itu mental, bro. Mental kayak dirimu juga. Amin, puji Tuhan. Yang ketiga konsisten, no self reward itu ditunda. Ketiga itu mental. Nah, menarik nih. Mental itu kenapa? Kebanyakan dok, bukan semua ya, bukan merendahkan semua Gen Z. Kebanyakan itu dikit-dikit kena mental. Padahal pengusaha itu nggak boleh ngomong dikit-dikit kena mental. Ya kita tiap hari pengusaha apa sih yang nggak? Ya choose your own poison. Iya, kalau kamu memang sudah choose tahu. your poison pill makanya. Ya kalau kamu sudah tahu bakal jadi pengusaha, kamu kalau aku mau ngajarin adalah kalau kamu mau siap berhasil, kamu harus siap susahnya juga. Yes. Jadi pengusaha tuh susah. Kalau memang nggak siap susah, ya nggak ada salahnya kamu dapat fixed income jadi employee. Betul. Ini persis banget kayak padahal nggak pernah lihat. Iya, karena sama. Sos. Lahir dari komunitas yang sama, tapi beda alur aja. Aku bikin konten beda ini. alur. Cuma sampai sekarang kalau disuruh beli Bitcoin, gue nanti dulu ya. Gua kasih habis ini, baru megang Bitcoin dikit. Aku tuh kayak bapakmu, enggak. Aku kayak bapakmu. Jadi kayak kamu berteman. Abis ini aku kasih Bitcoin biar setidaknya mantau harga Bitcoin dikit. Anggap aku tuh kayak bapaknya Om Ray lah, gitu lah. Aku tuh kayak bapaknya Om Ray. Jadi bapakku tuh dulu ngajarin, kalau kamu pengen jadi pengusaha, itu ada dua kemungkinan, laba dan rugi. Betul. Kemungkinan ketiga impas. Betul. Kamu kalau mau laba harus siap rugi. Betul. Ya, dan kamu pun laba belum tentu banyak. Nah, kamu tuh Dr. Tirta bisa kayak gini kan yang pura-pura flash bapaknya. Kalaupun aku rugi, aku bisa minta tolong bapakku. Dan ada gelar dokternya masih bisa kerja sama orang. Oh iya, betul. Kalau kamu takut untuk rugi, jadi pegawai nggak apa-apa. Nah, betul. Ada fixed income, sudah jelas, dan strata pegawai itu apa? Karir pet, Iya, benar kan? betul. Dan kamu bisa investment juga dari gaji, nabung dikit-dikit. Cuman orang tuh nggak sabar untuk memanen. Ya. Dan juga dok yang saya ngeliat, karyawan atau employee 8 sampai 5 selesai. Masuk jam 8, pulang jam 5, pikiran udah off, bisa damai sejahtera, bisa off. Kita pengusaha mana ada libur otak kita. Kita pagi mikir bisnis, mau tidur mikir bisnis. Kita bangun dan lain sebagainya, kita harus mikir gimana bisnis ini maju, belum pressure yang terjadi di lainnya. Makanya pengusaha, saya bilang pengusaha is not for everyone. Belum tentu mental orang itu kuat jadi pengusaha. Kalau kamu diberkati kaya jadi employee, banyak juga employee yang duitnya banyak. Maksudnya bukan sekaya pengusaha ya, tapi ya hidupnya tenang. Tapi bisa menikmati, ya nanti pulang with that. Itu aku suka tuh statement itu. Jadi nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Siapa jadi yang suruh kamu jadi pengusaha gitu? Jadi investmentnya adalah dari sisa tabungan dia employee. Dan itu nggak salah. Dan dia nggak makan, mentalnya nggak kena gitu kan. Beda sama pressure pengusaha, dan itu nothing wrong with that. Oke, nah sarannya yang terakhir itu kan jangan cepat memanen ya. Itu asik. Jadi menurutku aku suka teori yang ini adalah, aku yakin ini, aku tanya beneran. Kamu memutuskan beli hypercar pertama itu kapan? Menurutku udah bukan supercar, itu hypercar. Itu kapan? Betul. 2024 kalau nggak salah. Ketika kamu memutuskan beli hypercar, itu menurutku dugaan asetmu tuh itu cuma 1% dari asetmu kan? Atau 2? Nggak sampai malah. Bener kan? Nggak sampai ya. Bener kan? Kamu tidak membeli hypercar itu ketika uangmu belum. Enggak, iya, betul. Karena, nah itulah kenapa self reward itu harus ditunda. Karena beli hypercar itu jangan dilihat cuma hypercarnya, asuransinya sama lain-lainnya. Iya. Dan kamu beli hypercar itu baru tahun 2024. Setelah berapa tahun memiliki Thrift? Thrift, jujur saya nggak pernah ngambil dividen atau salary dari Thrift ya. Jadi murni dari Bitcoin. Ya dari Bitcoin trading pribadi itu setelah? Berarti 9 tahun ya. 9 tahun. Dan selama 9 tahun tuh mobilmu apa? Bisa dikatakan nggak? Bisa mobil biasa aja. Ya Mercy biasa. McLaren ada tapi McLaren yang entry level biasa. Biasa toh? Biasa. Sebelum itu biasa toh? Biasa. Ya dari
Ya berarti udah kejawab kan? Iya. Orang-orang yang sekarang dilihat sekarang memanen punya hypercar itu adalah proses belasan tahun kan? Yes. Nah bukan ini pesanmu buat anak muda yang kayak pengen instan. Aku nggak suka itu pengen instan. Nah itu nggak ada bro. Semua kalau instan berarti dipertanyakan apa ini something illegal atau Bisa diceramain nggak? Ini kan ada tanya instan. Iya. Temenku bisa instan main Bitcoin 2 tahun kaya. Menurutmu gimana? ada bro. Main kripto kayak gimana? Sekaya-kayanya, misalnya oke lah 2 tahun kaya, nggak mungkin kayaknya udah ini ya. Mungkin kaya tapi karena main quantity gede. Ya, quantity Jadi gede. mungkin bapaknya kaya raya, dia Nah, kulak 100 possible, M langsung possible. gede. Possible. Ini orang yang tidak punya bapak yang Kita gede. anggap dari nol ya. Dari nol. Dari nol. Anggap aja bisa nggak dari nol tiba-tiba dalam 2 tahun bisa langsung punya 10 M gitu. Kalau main kripto atau 200 M. 200 M. Sangat nggak mungkin. Jujur nggak mungkin. Secara realistis. Nggak mungkin ya. Jadi instan. Bisa mungkin tapi chance-nya kecil sekali. Kecil sekali. Butuh proses, butuh konsistensi, butuh belajar terus. Dan nggak bisa kayak aku masuk Bitcoin sekarang tahun depan aku pengen punya hypercar kayak Gabriel. Ya nggak bisa bos. Nah, itu aku suka tuh. Proses. Kamu pernah edukasi ini nggak sih? Bolak-balik aku di viral. podcast. Oh ya nggak viral karena fakta. Iya, karena yang pengen didengar sama publik itu adalah dream, Dream, mimpi, iya. cerita-cerita Jual mimpi, dongeng. iya. Itu Jual tuh mimpi. sulit. Aku paling anti bilang instan bos, karena aku berproses, karena aku nggak instan kan, jadi aku tahu prosesnya. Dan itu harus kayak Gabriel juga kuliah di Petra dulu, itu yang harus kamu tahu. Dan cek aja SPP Petra berapa. SMA-mu Petra juga? Apa? SMA-mu? Iya Petra. Wah! Dari TK sampai kuliah Petra semua. Asu cok! Siap! Sugetera nih, bajingan. Cek, omah bapakmu. Kan katanya suruh jujur. Ini jujur, aku suka. Ya. Jadi Gua nggak bilang gue dari aku nol. suka ya. orang kaya yang jujur. Menurut, berarti rumahmu di Darmo? Rumah Papa. Iya ada di Darmo juga ada. Asu, ketawa orang kaya kayak gitu ya. Iya. Tapi balik lagi di mentalnya dididik, tapi modalnya nggak dikasih. Tapi aja, benar Pak. nggak? Sekarang pertanyaan yang tidak ditanyakan di wawancara lain karena kita kata, kalau papamu ada di depan di seumuran, hal apa parenting apa yang menurutmu paling berguna dari papamu ke kamu sehingga membuat kamu jadi kayak gini? Oh, kalau suatu saat nanti ada keturunan ya, anak itu harus dididik super sangat keras. Didikan Belanda. Itu yang untuk mungkin dulu aku sakit hati ya. Paling contoh simpel. Sama kayak aku sakit Paling hati contoh dulu. simpel, bro. Papa gue itu punya mobil banyak ya. Gua kuliah naik sepeda motor, bro. Nggak boleh? Gak boleh karena papa gue waktu itu punya Honda Accord ya namanya. Itu kan cukup bagus kan. Di tahun itu Iya, gila tahun coy, gila. bawa angkot ke sekolah top. Pasti kan gue pengen ini ada cewek-cewek, gue bawa Accord keren dong. Iya dong. Gak boleh bos. Lu kalau gue masih inget, lu kalau mau pengen punya mobil kayak gini, lu kerja beli sendiri. Itu ya. Papa beliin lu sepeda motor, lu sekarang kuliah naik sepeda motor. Asu, yo cok. Wah waktu itu sakit hati luar biasa. Sakit hati. Sementara temenmu boleh kan? Teman-teman gue yang lain gue lihat, ada yang bawa BMW, ada yang bawa Honda Fit. Ya, Saat itu udah Jazz. Ya, udah Lagi Jazz. Paling rame udah Jazz. waktu Udah itu. Jazz Ya, warna ya. pink, yang warna hitam. Ya. Aku nggak dikasih. Sama. Podo cokor aku. Gak dikei karo bapakku. Terus. Aku ben kuliah mau nggak sepeda motor panas-panas. Makanya aku jualan selotip itu naik sepeda motor bro. Saking didikannya kerasnya bapakku itu. Dan temenmu tuh nggak tahu bahwa bapakmu sekaya itu sebenarnya. Beberapa Temenku nggak tahu. Ya, mungkin teman dekatku tahu. Cuma mungkin kalau didikan yang bisa nanti suatu saat punya keturunan ya yang paling penting adalah didikan mental. Kalau mau jadi pengusaha ya nggak boleh anak ini dikasih privilege langsung. Misal contoh, Pinter. gua punya hypercar nih. Ya. Terus nak pakai hypercar papa. Wah, nggak. Ntar gue bilang, lu kalau mau pakai hypercar, lu kerja beli sendiri. Kalau nanti suatu saat ada. Suatu saat ada keturunan gitu misalnya. Ya, Betul kan? Setuju. Aku tuh dibeliin bapakku mobil pertama kali kuliah. Itu di dokter karena hadiah aku masuk FK kan. Ya. Jadi ada kesamaan pendidikan ya, kayak pendidikan VOC yang strict ya. Ya. Pesan ini buat anak muda yang agak gimana ya? Kamu percaya mimpi atau percaya realistis? Nah, kalau kamu dikasih mau mimpi atau realistis? ya, gitu aku gimana ya? Aku tuh selalu percaya mimpi yang bisa diukur ya, Rey. Aku tuh nggak percaya mimpi yang nggak bisa diukur. Iya. Ya makanya kemarin sempat
berdebat sama beberapa pemimpi ya. Nah sekarang aku bebaskan ini closing ya. Ini closing statement dari Ray. Kamu udah sukses dan punya background papa yang mirip kayak aku tuh kayak bapakmu persis konvensional. Dikasih waktu setengah menit kalau kamu mau ngomong ke anak muda, apa yang kamu pengen omongin? Mimpi atau realistis? Iya, menurut. Jujur saya bukan penganut dua-duanya. Jadi saya tuh ketika melakukan bisnis atau suatu bidang, saya harus benar-benar jadi the best dan punya value di bidang itu. Nanti uang itu akan follow. Jadi saya nggak pernah, dulu saya nggak pernah mimpi loh punya valuasi net worth sampai 2 digit triliun gitu, saya nggak pernah. Saya cuma mau fokus do yang I like ini, karena saya suka kripto, saya mau fokus di sini, saya mau jadi yang terbaik di sini, saya mau jadi the leader in this industry. Bahkan media kita kan Crypto Wave itu sekarang nomor 1 media di Indonesia saat ini. Bahkan Media jadi source income. Dokter kalau lihat Crypto Wave itu cuma kalah sama Twitter doang. Ya tahu aku. Ya kan, cuma kalah. Dan itu sudah berbulan-bulan kita bayangin media baru launching bisa mengalahkan media-media tradisional. Nah, jadi aku nggak pernah mimpi kayak aku harus punya 200T, 300T gitu. Itu kan nggak realistis ya. Oh kamu aja menganggap itu nggak realistis? Nggak realistis kalau aku suka ya orang ini. Nggak realistis. Kayak Gimana dok 300T kan dari 2 digit ke 100T atau 200T aja itu kan udah proses yang berbeda gitu. Aku harus mikir caranya gimana. Daripada aku habiskan waktu aku berpikir seperti itu, lebih baik aku fokus mengerjakan apa yang aku bagus di bidang itu. Jadi juara di bidang itu, nanti money will follow. Aku suka nih. Ini baru. Aku suka. Fakta lapangan. Karena ini suka ketika kita create value untuk seseorang lain, contoh kayak Thrift, kayak media kita kan create value untuk nasabah kita. Iya, benar. Uang itu akan datang sendiri. Ini kayak ajaran dosenku guru bedah. Namanya mendiang Pak Sunoko. Dia guru bedah yang ngajari aku sampai aku kalau di OSKE itu ujian bedah itu cuma 7 menit aku bisa sirkumsisi sunat. Orang itu yang bahaya adalah yang dia melatih satu teknik selama 1000 kali. Oh iya betul. Itu yang ngomong Pak Sunoko. Jadi kalau kamu belajar cuci tangan pada waktu itu cuci tangan tuh ribet banget. Jadi cuci tangan dokter tuh ribet. Aku tanya, bener-bener protes. Pak Sunoko, kenapa kok kalau belajar cuci tangan sesusah itu? Dia bilang, orang yang jago cuci tangan, itu akan bisa meminimalisir infeksi ketika di pasiennya. Kalau kamu latihan 1000 kali selama ini untuk cuci tangan, itu akan lebih memiliki value daripada orang yang belajar 1000 jurus masing-masing cuma sekali. Betul sekali. Betul. Jadi sesuai ya? Sesuai. Dokter loh, nggak pernah ketemu loh. Milenial. Iya. Itu kalau dari aku ini kayaknya nggak bisa episode 1 ya. Tapi yang juga yang realistis juga nggak boleh terlalu realistis. Kalau terlalu realistis nanti jadi skeptis gitu. Maksudnya piye? Nggak boleh. Misal penghasilannya 10 juta, ya wes lah. Aku realistis penghasilanku 10 juta. Itu kan juga terlalu realistis. Aku gak mau bertumbuh, aku gak mau. Ya wes aku ngini aja. Nah itu kan terlalu realistis. Setidaknya nggak boleh sampai juga terlalu realistis juga. Ya kita harus di tengah-tengah lah. Nggak boleh terlalu bermimpi, nggak boleh juga terlalu realistis. Nah, aku sukanya yang di tengah yang kayak tadi. Kita fokus di satu hal, kita create value, kita menguasai banget satu bidang itu, kita jadi juaranya lah di bidang itu. Nanti money will come. Oke, dan ini pertanyaan terakhir, Gabriel Ray kalau melihat di 5 tahun lagi akan menjadi 5 tahun lagi? 5 tahun lagi. Yang pasti berlipat-lipat dari ini, doakan ya. Amin. Itu aja. Kalau dari saya. Bagus. Iya, kalau udah follow dan menurutku nih asik diskusinya. Ini mungkin kalian akan melihat, wah bahasnya nggak goreng, memang nggak goreng. Aku coba melihat posisi ketika host konvensional menanya orang yang udah digital. Dan sangat-sangat dipahami POV-nya. Itu aja dari saya, moga-moga ada episode 2. Saya Tirta. Saya Gabriele. Dan sampai jumpa di episode berikutnya pembahasan mengenai keuangan. See you. Bungkus.